Hai pemirsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bicara tentang asma. Apakah asma itu? Asma adalah penyakit kronik saluran nafas. Jadi penyakit yang menyerang saluran nafas kita secara kronik. Siapa yang bisa terserang oleh asma? Siapa saja bisa terserang oleh asma. Walaupun asma lebih sering pada usia anak-anak sampai usia dewasa muda. Tapi kadang-kadang asma juga bisa menyerang orang yang lebih tua, bahkan orang yang sudah tua sekalipun. Bagaimana kita tahu bahwa kita asma? Tentu saja dari gejala-gejalanya. Apa saja gejala asma? Gejala asma itu bisa bermacam-macam. Mulai dari batuk-batuk saja, batuk-batuknya bisa berdahak, bisa juga tidak. Kemudian rasa berat di dada, atau kita sebut juga sesak nafas. Kemudian kalau sudah agak berat, dia lebih nyata. Nanti ada terdengar suara bunyi, yang kita sebut namanya bunyi mengi, bunyi mencicit. Nah, dengan demikian, itu antara gejalanya. Tapi kan penyakit lain juga ada seperti itu. Benar, ada penyakit yang mirip seperti asma. Bagaimana kita tahu bahwa ini karena asma? Nah, biasanya gejala itu timbul kalau ada faktor pencetus. Ada suatu hal yang menyebabkan. Apa saja pencetus pada asma? Pencetus pada asma bervariasi sangat banyak sekali. Mulai dari debu rumah, bisa juga dari debu asap kendaraan, dari asap rokok, bisa juga makanan ya. Walaupun makanan biasanya lebih banyak terjadi pada anak-anak. Makanan apa saja yang bisa menyebabkan asma? Bisa macam-macam, mulai dari coklat, bisa juga kacang-kacangan. Yang sering adalah makanan yang mengandung protein, seperti ikan laut, udang, kemudian telur, kepiting, dan masih banyak lagi. Ada juga bulu binatang, kucing, bulu anjing, demikian. Dan juga ada kecoa, pokoknya banyak sekali dan itu sangat bervariasi. Tiap-tiap orang mungkin berbeda faktor pencetusnya. Tiap-tiap orang bikin faktor pencetusnya hanya satu, tapi ada lagi orang yang lain faktor pencetusnya banyak sekali. Ya, makin berat asma seorang, faktor pencetusnya juga makin banyak. Nah, bagaimana orang tahu bahwa dia sebenarnya asma? Jadi seperti tadi, jadi dia mula-mula tidak ada apa-apa, kemudian karena terpajan oleh zat tadi, tiba-tiba dia merasakan gejala tadi, batuk-batuk, sesak nafas, sampai bunyi mengi. Nah, biasanya itu berulang, yang kita sebut namanya episodik. Jadi kalau seorang misalkan dia faktor pencetusnya adalah misalkan coklat, setiap kali dia makan coklat, dia timbul gejala-gejala tadi. Atau misalnya faktor pencetusnya misalnya dingin, setiap dia dingin, ya misalnya pada malam hari, atau kebetulan dia pergi ke tempat yang dingin, dia mengalami serang seperti demikian. Nah, apakah asma itu bisa sembuh? Ya, karena asma adalah penyakit kronik, pada umumnya asma itu nggak sembuh. Kenapa bisa demikian? Asma itu ya secara ilmu kedokteran itu adalah ada peradangan di saluran nafas. Dan peradangan itu nggak pernah hilang. Jadi dia bisa hanya berkurang. Ya, jadi kadang-kadang orang asmanya bisa seperti menghilang, tapi sebenarnya tidak menghilang, tidak sembuh. Karena walaupun asma misalnya muncul pada usia kecil, tetapi setelah berapa lama dia menghilang, suatu waktu dia bisa muncul kembali. Nah, munculnya itu bisa bervariasi ya. Bisa muncul pada usia dewasa, usia tua, dan sebagainya. Bagaimana asma? Siapa yang lebih banyak dikenai oleh asma? Anak laki atau anak perempuan? Nah, menurut penelitian, pada anak-anak biasanya lebih banyak pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Tapi pada usia dewasa atau pada yang tua, itu lebih banyak pada yang perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, bagaimana kita bisa mengalami gejala-gejala tadi? Batuk, sesak nafas, atau rasa berat dada. Nah, kita lihat gambar ini. Ya, ini adalah saluran nafas kita. Kita lihat bagian ini. Ini dia adalah saluran nafas. Ini adalah batang tenggorok. Kemudian akan bercabang-cabang. Ini paru sebelah kanan, ini paru sebelah kiri. Dia makin ke ujung, makin kecil. Nah, kemudian nanti diliputi oleh jaringan parunya. Nah, asma itu kelainannya ada di saluran nafas ini. Apa yang terjadi? Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau ada faktor pencetus, maka saluran nafasnya menyempit. Karena dia menyempit, maka aliran udara yang masuk atau keluar pun agak susah. Dan itu menyebabkan orang timbul keluhan. Keluhan yang ringan adalah batuk-batuk, kemudian rasa berat di dada, sesak nafas, dan bunyi mengi. Nah, kelainan ini yang saya katakan tadi, kalau kita lihat, ada peradangan di sana. Nah, saluran nafas ini pada orang tertentu dia sensitif. Kita sebut namanya hiperaktivitas. Sebenarnya yang asma itu bukan hanya manusia loh. Tahu putri malu? Nah, putri malu, tumbuh-tumbuhan itu juga asma. Jadi kalau dia kesenggol, menyempit, tapi bukan saluran nafasnya menyempit, daunnya menyempit, maka dia kuncup. Nah, karena dia hiperaktif. Nah, pada orang-orang yang menguncup itu kan daunnya, tapi saluran nafasnya menyempit karena tersentuh suatu. Yang menyentuhnya tadi yang saya sebutkan faktor pencetus. Bisa itu dingin, bisa itu makanan, bisa itu serbuk sari misalnya, bisa juga bulu binatang, bisa juga udara tadi karena dingin, ya. Atau karena Anda juga bisa emosi. Ada orang tertentu, misalnya habis kena marah, atau dia ujian yang nggak lulus, atau kalau anak muda putus pacar, timbul serangan asmanya, ya. Karena saluran nafasnya menyempit. Nah, jadi untuk kali ini sampai situ dulu ya.
kita bicara tentang asma. Kita ketemu lagi pada kesempatan lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda tulis pertanyaan Anda, nanti saya akan coba jawab. Jangan lupa ya, di subscribe. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.